Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat diterima dengan baik dan dipahami. Untuk ketua kelas, tolong bantu pimpin doa ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, akan Ibu absensi terlebih dahulu. Ketut Ayu Binayanti. Hadir Bu. Hesti Nilasari. Hadir Bu. Kristiantoro. Hadir Bu. Nike Sugiartanti. Hadir Bu. Windila Rosa. Hadir Bu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Absen berapa? Absen 11. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat? Bu. Dasar yang berapa Bu? Ya benar, dasar yang Mabrata. Ada yang tahu apa itu dasar yang Mabrata? Macam pengendalian diri yang ada pada diri manusia. Ya, jadi dasar yang Mabrata berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata dasar yang berarti 10, Yama Brata yang berarti pengendalian diri. Jadi dasar Yama Brata adalah 10 macam pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan berdasarkan ajaran Dharma. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari dasar Yama Brata? Bagian-bagian dasar Yama Brata adalah 10. Yang pertama ada Anresansya, yang kedua ada Kesama, yang ketiga ada Satya, yang keempat ada Ahimsa, yang kelima ada Dhamma, yang keenam ada Arjawa, yang ketujuh ada Priti, yang kedelapan ada Prasada, yang kesembilan ada Madhurya, yang kesepuluh ada Madhawa. Agar lebih jelas akan dijelaskan satu persatu dari bagian-bagian dasar yang Mabrata. Dasar yang Mabrata yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Perbuatan mementingkan diri sendiri merupakan perbuatan yang mirip dengan karma baik. Dengan tidak mementingkan diri sendiri berarti kita sudah berbuat baik dan berbuat mulia. Dengan tidak mementingkan diri sendiri dan membantu orang lain dapat membebaskan kita dari belenggu karma buruk di masa lalu. Ada yang tahu contoh dari tidak mementingkan diri sendiri? Ya, Tidak egois Bu. Ya, benar sekali. Tidak egois. Kita sebagai sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya selalu saling peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada Kesama. Ada yang bisa bantu untuk membaca? Saya Hesti. Sama yaitu suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Kesabaran merupakan perbuatan yang sangat mulia dan diajarkan oleh ajaran agama Hindu. Beberapa sastra Hindu menguraikan tentang
dalam kesabaran tersebut. Ya, kesabaran merupakan perbuatan yang sangat mulia. Kesabaran seseorang akan membawa kedamaian bagi lingkungannya, sehingga lingkungan pun melihat orang-orang yang memiliki kesabaran. Dengan kesabaran, seseorang akan mencapai kebahagiaan dan kebebasan. Contoh kesabaran yang umum yaitu ketika teman melakukan kesalahan, ada baiknya kita memaafkan, tapi memaafkan bukan hanya sesaat, tetapi memaafkan untuk seterusnya. Terkadang ada yang berkata untuk memaafkan, tapi mengulangi ketika temannya melakukan kesalahan, diukir-ukir kembali. Yang ketiga yaitu satya. Satya berarti setia dengan ucapan sehingga menyenangkan hidup. Orang yang melaksanakan satya brata berarti orang itu tidak pernah menyimpang dari ajaran kebenaran. Selalu jujur dan berterus terang. Kita hendaknya selalu menjunjung tinggi ajaran kebenaran, kejujuran dan kesetiaan. Ada 5 kejujuran atau panca satya dalam agama Hindu. Ada yang tahu? Ya, Rizky? Satya Herdaya, Satya Wacana, Satya Semaya, Satya Laksana, dan Satya Mitra. Ya. Satya Wacana, setia terhadap ucapan. Yang kedua, satya herdaya, setia terhadap hati nurani, sehingga konsisten dan berpegang teguh. Yang ketiga, satya laksana, setia dan bertanggung jawab terhadap perbuatan. Yang keempat, satya mitra, setia terhadap teman, sehingga tidak berkhianat. Yang kelima, satya semaya, setia terhadap janji, sehingga tidak dekat janji. Contoh dari satya, ada yang mau mengajukan contoh dari satya? Saya Bu. Ayo. Satya Mitra Bu ya. Ya. Jadi kalau punya janji sama teman mau ke pasar tuh harus ditepati Bu, nggak boleh ingkar janji. Ya, dengan sebenarnya dengan ingkar janji berarti kita sudah tidak melaksanakan satya. Kelima, kejujuran itu atau panca satya. Yang keempat, ahimsa. Ahimsa yaitu tidak membunuh, menyakiti atau menyiksa. Ahimsa berasal dari kata a yang berarti tidak, himsa yang berarti membunuh atau menyakiti. Kita sebagai umat manusia tidak dibenarkan melakukan pembunuhan atau tidak dibenarkan menyakiti atau menyiksa sesama makhluk. Dalam agama Hindu dibenarkan melakukan pembunuhan atau hiksa karma apabila dilandasi dengan cinta kasih dan ajaran dharma, seperti untuk dewa puja, mitra puja, atithi puja, dan dharma wigata. Ada yang tahu contoh dari ahimsa? Ya Bu. Ya. Contoh ahimsa itu kalau umpamanya kita lewat terus melihat anjing, kita tidak boleh menyakiti anjing itu Bu. Ya, kadang ada banyak kasus kalau orang tidak suka dengan hewan, misalnya tidak suka kucing, tidak suka anjing, ada yang sampai menyiram minyak atau apa itu biar hewannya tidak datang kembali. Yang kelima ada dhamma. Ada yang bisa membantu? Saya Bu. Ya. Dhamma yaitu dapat menasehati diri sendiri. Dhamma berarti mengendalikan nafsu atau mengalahkan nafsu. Kita hendaknya dapat mengendalikan atau menundukkan hawa nafsu dan seharusnya tidak mengumbar hawa nafsu hanya karena memenuhi keinginan sesaat. Ada yang bisa kasih contoh dari dhamma ini?
boleh berpikir yang negatif, Bu. Ya, selalu berpikir positif. Yang keenam yaitu arjawa. Arjawa artinya jujur, mempertahankan kebenaran. Orang yang melaksanakan arjawa berarti orang itu selalu berusaha berbuat benar, jujur, dan berpegang teguh. Hanya dengan berpegang teguh, seseorang tidak akan mudah terombang-ambing oleh pikiran tidak baik atau tidak suci. Contoh dari arjawa yaitu katakan benar bila benar, katakan salah bila salah. Kita harus menjadi seseorang yang konsisten, jangan sampai karena sesuatu kita tidak jujur dan tergoyahkan. Yang ketujuh ada priti. Indira Rosa bisa bantu baca? Bisa. Priti yaitu cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk, sebab semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita wajib saling menyayangi. Kita haruslah bersikap welas asih atau penuh rasa kasih sayang terhadap sesama. Sikap welas asih seperti ini akan menjadi sangat bernilai manakala ditujukan terhadap orang yang sedang kesulitan. Ada yang mau kasih contoh dari priti atau cinta kasih sayang? Merawat hewan. Ya, Merawat bunga, tanaman. ya. Selain itu kita juga di lingkungan sekitar kita dapat membantu orang, saling peduli sehingga dapat hidup rukun dengan tetangga, sahabat, teman, keluarga. Yang kedelapan ada prasada. Christian terus bisa bantu baca? Bisa. Prasada yaitu berpikir dan bernadari suci tanpa pamrih atau tenang dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita hendaknya selalu berpikir positif, berpikir jenis dan suci serta tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Ada yang bisa kasih contoh? Itu, Bu, kalau kita berdalam niat, kita tidak boleh pamrih. Ya, tidak boleh mengharapkan sesuatu. Lainnya, selain itu, kan dalam prasada ini mengajarkan untuk selalu berpikir positif dan jadi tidak boleh berprasangka buruk. Kadang kalau di kelas kan sering ada kehilangan pulpen, Ya, pasti ada curiga yang di sampingnya atau di mana, ya kan? ya, Bu. Jadi cari cerita terlebih dahulu, jangan langsung curiga siapa yang mengambil pulpen. Yang Apalagi Bu, yang mana, Bu? Nggak boleh berprasangka Ayo, buruk. tak boleh loh. buruk, ya. Yang kesembilan ada madurya. Madurya artinya ramah tamah, lemah lembut, dan sopan santun. Madurya berasal dari kata madu yang berarti manis. Manis di sini yaitu sopan santun, tidak berbicara kasar ataupun keras. Berbicara dengan siapapun juga hendaknya dengan tutur kata yang baik, sehingga tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Contoh dari madurya yaitu sering sekali di sekolah banyak yang bertemu guru tapi tidak menyapa. Sebenarnya bertemu guru bisa menyapa Om Swastiastu atau selamat pagi Bu, Pak. Tapi banyak sekali yang menyelonong dan seperti menantang gurunya, jalan tegak tidak menyapa gurunya. Ada yang mau kasih tahu contohnya lagi?
benar sekali. Kita tidak dibenarkan untuk berbicara kasar karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang ke-10 ada madarwa. Madarwa artinya rendah hati. Rendah hati di sini bukan berarti rendah diri, tetapi tidak menonjolkan diri atau menyombongkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia, hendaknya kita selalu bersifat rendah hati dan bersikap manis terhadap siapapun juga. Orang yang bersifat kasar dan bertindak semaunya sendiri akan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya karena rasa tidak nyaman. Contoh dari madarwa yaitu ketika kita dimanapun kita berada, kita hendaknya selalu membantu orang yang kesusahan, selalu peduli, menghargai, apalagi seperti sekarang banyak sekali orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Ada yang bisa kasih contoh lain? Saya Bu, Ya, meskipun mendapat prestasi atau juara kelas, kita tidak boleh sombong pada teman yang kemampuannya kurang, seperti itu Bu. ya, Tetap harus rendah hati. kita tidak boleh bersifat sombong. Nanti banyak yang tidak suka ya. Iya, Tapi ini kok sombong, Bu. Sombong apa tuh? ya agak sih Bu. Ika sombong, Bu, kadang-kadang nggak mau nyapa. Oh, kamu apa? Ya, saya Nanti materi yang tadi itu dicari dan dibuat rangkuman ya. kapan dikumpul Bu? Bisa dibuat rangkumannya dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Ibu, yang tadi yang pertama itu apa, Bu? Ya, lupa, Bu. Andres Ansya. Ya, Bu. Yang pertama itu Andres Ansya tidak mementingkan diri sendiri. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan sudah ada teman-teman juga yang menyebutkan contoh dari tidak mementingkan diri sendiri. Ya, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Tadi yang ahli Musa tadi kan tidak boleh membunuh. ya. Terus ada yang boleh membunuh dalam agama Hindu itu akhlak tadi, Bu. Dalam agama Hindu dibenarkan melakukan pembunuhan atau himsa karma asalkan dilandasi dengan cinta kasih dan ajaran dharma seperti untuk dewa puja, persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada fitra puja, persembahan kepada leluhur. Yang ketiga ada atiti puja, yaitu persembahan kepada tamu. Yang keempat ada dharma wigata, yaitu membunuh dalam pertempuran atau peperangan. Contoh membunuh yang yang pertama tadi itu membunuh apa, Bu? Membunuh hewan? Ya, seperti untuk dewa puja ya. Ya. Untuk dewa puja misalkan untuk di Bantennya itu kan biasa pakai apa namanya itu ayam kayak gitu, bebek, ada yang pakai kayak gitu. Guling juga, Bu. Ya, itu juga. Oh, iya. Kasih, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan Mau lagi? tanya, Ya, seumpama kita sebagai umat Hindu tidak mampu menerapkan
dilakukan yaitu dengan mengendalikan indria. Karena apabila keinginan indria selalu kita penuhi, maka makin besar pula tuntutannya. Karena kan kalau indrianya selalu kita penuhi, kayak banyak keinginan. Dari keinginan itu banyak sekali yang harus kalian penuhi dan semakin terjerumus. Terutama indria apa ya Bu ya yang paling mempengaruhi ke 10 dan ke 10 ajaran ini? Rasa mulut, pikiran, Ya, seperti pikiran termasuk karena pemikiran seperti tadi dibilang harus berpikir positif dan tidak berprasangka buruk. Ada yang mau ditanyakan lagi? tugas Bu. Oh, tugas, ya kita sudah menyiapkan tugasnya, dicatat ya. Tugasnya kalian tulis manfaat dari mempelajari Dasa Yama Brata. Apa Bu? Manfaat mempelajari Dasa Yama Brata. Sudah? Sudah. Belum. Ibu nggak bawa pulpen. Sekolah nggak bawa pulpen ya? Bilang gantian. Jangan tidak boleh berprasangka buruk. Baru tadi dijelaskan, sekarang Tadi udah. saya lihat Bu, lihat yang permainannya gitu. Bu, izin mau pinjam pulpen. Nanti kembaliin ya. Ya. Ditulis ya. Manfaat mempelajari Kumpulnya kapan, Bu? Di kumpulnya Berapa Bu? Minimal berapa Bu? 5. 5. Udah? Itu kita kenapa? Pusing kepalanya, Bu. Pusing. Aku pengen ke kantin. Belum ya, masih belajar dulu. Soal yang kedua, Oh ada lagi. ya ada lagi. Berapa soal Bu? 5 aja Bu ya. 5, 10 Bu. Untuk Ayu aja Bu. 5 aja Bu. Saya 1 aja Bu. Kenapa? Udah suka nulis ya? Enggak, suka membaca. Suka membaca. Tadi materinya sudah dibaca? Sudah dikit. Wah. Oh, dikit. Ayo nomor berapa Bu? Yang kedua, tuliskan pendapat kalian mengenai ajaran Dasa Yama Brata yang Dapat apa Bu? pendapat kalian Ya. mengenai ajaran Dasa Yama Brata yang dikatakan dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman. Dari tugasnya ada yang kurang dipahami? Semuanya Bu. Mau Bu, mau katanya minta 10. 5 aja. Lanjut Bu. Untuk Ayu 10 katanya Bu. Nomor 3 Bu. Saya sampai Jadi yang nomor 3, cari implementasi ajaran Dasa Yama Brata dalam lingkungan sekitar. Semuanya dicari Bu. Ya, 10. Kan ada 10 dia. Tahu soalnya. Kalian harus mencari tahu implementasinya dalam lingkungan sekitar supaya kalian tahu bagaimana implementasi atau contoh pelaksanaan ajaran Dasa Yama Brata. Sudah Bu. Belum.
ringkas materi yang Ibu berikan tadi? Soalnya 3 Bu ya. Ya, soalnya 3 saja dikerjakan karena biasanya banyak yang Ibu kasih tugas tapi tidak mengerjakan. Bu, izin ke kamar mandi. Ya, Mau pulang. Nah, Oh, izin ke kamar mandi. Ya. untuk materi yang di depan sudah dicatat. Sudah. Sudah Bu. nanti lihat di buku cetak aja Bu. Ibu lihat dari kantin Bu, bawa jajan Bu. Ya, Ya, Bu. Bu, mulutnya mamam. Iya Bu. Udah ke kamar mandi. Hukum dia Bu suruh nyanyi ke depan Bu. Sudah paham kalau materinya? Ya, Bu. Jelas dulu, jelasin Bu di depan Bu. Nanti aja, Bu. Suruh nyanyi Bu. Karena tadi bilangnya sudah jelas, Ibu mau tanya, satya itu apa? Kesetiaan dan kejujuran, Bu. Contohnya? Tidak berbohong. Izin ke belakang. Yuk ke kantin. Jangan Tidak pulang ya. berbohong kepada orang tua. Ya. Jujur. Ibu mau tanya deh, udah pada paham kan kalau materinya? Sudah. Ada yang masih ingat Madhurya itu apa? Perkataan manis. Kelembutan hati Bu. Lemah lembut. Ya, lemah lembut, sopan santun. Ya, Oh yang 5S tadi Bu. ya. Kalau Madarwa ada yang masih ingat? Apa Bu? Lupa Bu. Apa Bu? Madarwa. Hulunya apa? Madarwa artinya rendah hati. Tidak sombong. Ya. Artinya Tidak sombong. Yang keenam tadi ada yang masih ingat? Hari Jawa. Ya, Jawa. Apa Terus sih? harus hari dan berterus terang Bu. Ya, Jawa juga mempertahankan kebenaran ya. Yang terus Bu. Siapa? Ini hari Bu. Kenapa? tidak terus Bu. Enggak terus. Saya difitnah Bu. Oh, kita nggak boleh ya. Fitnah itu lebih kejam daripada Oh, Ya,